Dari pulau-pulau besar di dunia, Kalimantan termasuk 3 yang terbesar. Untuk menjelajahi seluruh kawasannya, diperlukan alat transportasi udara yang jarak jangkauannya jauh, namun memungkinkan mendarat di area yang terbatas. Mirip sebuah mobil pribadi, pesawat jenis ini hanya mampu mengangkut beberapa penumpang dan sedikit barang saja. Tidak hanya barang yang ditimbang, berat badan penumpang juga menjadi faktor penting dalam penerbangan pesawat kecil. Tanpa nomor tempat duduk, kita bebas menentukan di mana akan menikmati pemandangan Borneo dari angkasa. Namun satu kelebihannya adalah pemandangan dari kabin sangat luas. Hutan yang menyerupai hamparan karpet hijau dibatasi aliran sungai yang meliuk-liuk menjadi suguhan selama perjalanan. Sampai kita di Longbawan. Ini bukan tujuan akhir kita, tapi nanti kita mau ke dataran tinggi Krayan sama Pak Wijaya. Nah, kita akan masuk ke daerah satu desa pedalaman Dayak, namanya Dayak Lundaya, ya Pak ya. Nanti dari sini tadi kita baru naik pesawat kecil. Dari sini kita lanjut naik mobil. Lanjut lagi nanti. Ya mungkin kita kesini sebentar di penginapan, baru nanti kita ke desa-desa. Perjalanannya memang agak jauh, nggak langsung sampai, mungkin habis naik mobil naik tonggot juga ya. Nanti kita lihat perjalanannya sebanyak apa, selama apa. Oke, kita ambil barang dulu ke sana. Barangnya. Ya. Oh ini barangnya. Hanya 2 pilihan untuk menuju satu lokasi terpencil. Melalui sungai selama berhari-hari atau dari udara yang hanya memerlukan beberapa jam saja. Kota Longbawan yang mendiami dataran tinggi Krayan telah dihuni suku Dayak Lundaya selama beberapa generasi. Tanah subur dan kaya akan hasil hutannya menjadi pilihan nenek moyang mereka setelah hidup berpindah-pindah selama ratusan tahun. Walau terletak jauh dari kota pelabuhan atau kota besar, di Longbawan telah berdiri sekolah yang sekarang usianya hampir 80 tahun. Ada yang menarik nih dari sekolah ini. Ini nggak sekedar sekolah aja, tapi pertama yang bikin menarik yang saya bilang adalah lokasinya. Lokasinya di sini berada di dataran tinggi Krayan alias pedalaman bisa dibilang di wilayah sekitaran Dayak Lundaya. Dan yang kedua, di sini sekolahnya itu sekolah tinggi teologi atau sekolah khusus untuk pendeta. Yang bisa dibilang murid-muridnya itu bisa ada atau mungkin berasal dari lintas provinsi, lintas daerah, dan juga lintas negara. Bahkan ada yang dari Malaysia juga pada datang di sini. Pak, kalau sekolah ini mulainya tahun berapa, Pak? 1937. 37. Berarti kalau 1937 sekarang 2013 ada sekitar 80 tahun. Wow, sudah lama banget berarti sekolahnya. Yang perintis siapa, Pak? Dari Amerika. Oh, pendeta dari Amerika. Mahasiswa-mahasiswanya dari mana aja, Pak? Dulu itu dari Kalbar pun ada, dari Jawa, dari Malaysia, Apokayan, Kugungan, dari Berau, Kalisayan. Tapi dari Malaysia kebanyakan dari mana? Dari Sarawak atau dari Sabah? Dari Sarawak yang ya banyak ya. Banyak. Ya. Pada saat itu, terdapat beberapa pilihan tempat bagi para pendeta dari luar negeri untuk mendirikan sekolah teologi, namun dari luasnya Pulau Borneo, hanya masyarakat Lundaya yang dapat menerima kehadiran mereka. Menengok legenda leluhur suku Lundaya, kita tidak bisa melewatkan satu bukit di tepi lembah, tempat di mana orang Lundaya pertama bermukim. Ini kalau terang kelihatan semua nih ya, Pak ya? Iya. Nah, ini keren banget nih spotnya nih. Ini bisa dibilang spot tertinggi di Krayan. Iya. Tingginya 1050 mdpl dan di sini kita bisa lihat pemandangan, ada beberapa desa di depan kita. Mungkin di belakang-belakang juga ada ya, Pak? Oh iya, itu ada tuh. Ada desa juga sebelah sana. Selain ini jadi tempat tertinggi atau spot yang menarik buat lihat pemandangan di sini, ini juga punya nilai histori. Konon masyarakat Dayak di seantero Borneo masih tinggal di gua-gua sebelum menetapkan kawasan untuk hidup permanen di suatu tempat. Salah satu bukit tempat asal-usulnya orang
Dayak Lundaye di Longbawan ini. Ini bukit, namanya Bukit Yupai atau mereka bilang Buduk Yupai ya. Atau nama Yupai sendiri dari nama leluhur mereka, yaitu Yupai Semaring. Pada saat zaman perang antar suku dulu, dia memilih lokasi yang tinggi ya di perbukitan. Biasanya dipilih memang yang strategis, bisa melihat ke banyak sudut pemandangan, melihat ke bawah. Kemudian yang kedua juga biasanya dekat dengan sungai. Di sini ada sungai di bawah, ada sungai Pak Bawan, sungai Bawan, ya, sehingga disebut Longbawan. Terus di sini juga bedanya dengan bukit-bukit yang lain, kenapa milih di sini juga. Di sini banyak cadangan makanan alam dari palem-palem, jenis palem-palem hutan ini. Dan itu di sana ada satu yang agak longsor itu. Gua itu ya Pak? Ya, gua yang dibilang seperti pintu, di mana itu satu yang sakral ya menurut masyarakat di sini, jadi nggak boleh dibuka di lokasi itu. Faktor pangan dan keamanan dari perseteruan antar suku menjadi pertimbangan yang penting agar mereka dapat berkembang dengan rasa aman dari ancaman suku lain. Lebih jauh ke pedalaman Longbawan, terdapat desa-desa yang hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga saja. Letaknya yang saling berjauhan memerlukan waktu tempuh yang panjang mengingat kondisi geografis yang berbukit-bukit. Pagi-pagi udah ramai di sini, karena ini dari Longbawan kita akan nanti menuju ke Keparaye. Keparaye itu lokasinya memang agak jauh di sini, dan satu-satunya alat transportasi kalau nggak jalan kaki pakai motor. Saya memilih yang lebih cepat aja, pakai motor. Karena kalau pakai mobil, katanya sih jalannya lebih sempit, dan nanti kita lihat kanan kiri ada sungai besar. Kita menuju ke salah satu desa pedalaman lagi, masih Dayak Lundaye. Berarti saya ikut sama Mas yang ini. Masnya orang Jawa. Pembangunan yang marak akhir-akhir ini terkendala transportasi bahan bangunan yang jauh dari sumbernya. Selain memerlukan dana yang besar, juga memakan waktu yang lama. Hanya jenis kendaraan tertentu yang dapat melewati jalan setengah jadi ini. Di beberapa titik jembatan belum tergarap dengan sempurna. Hanya jembatan kayu yang mampu menahan beban kecil yang telah terpasang di sepanjang jalan. Rumahnya di sini. Luar biasa emang jalanannya. Bener-bener nggak ada yang rata. Jalan dari awal sampai sini bener. Tapi asik sih perjalanannya tadi. Walaupun tadi perjalanannya ada yang naik, turun, jalannya udah gelombang-gelombang. Wow. Tadi di awal perjalanan memang jalannya lebar. Untung ada buff sama kacamata kan. Soalnya debunya lumayan banget, sama mataharinya juga panas terik, jadi kebantu sama buff sama kacamata. Semakin ke sini, semakin dekat ke desa, jalannya semakin sempit. Dan itu dia, jalannya juga semakin hancur, tapi akhirnya kita sampai. Pak Raya? Ya, Desa Pak Raya. Oke, kita ketemu dulu. Ya, ketemu Pak Sekdisnya. Sampai di desa Pak Raya, kami memulai berjalan kaki. Karena di musim hujan seperti ini, jalan ke arah Wai Agung sangat tidak memungkinkan dilalui kendaraan apapun. Jarak tempuh 7 jam jalan kaki. Sampai di Wea Agung, keesokan harinya kami menuju desa Bungayan. Di mana makam kuno yang konon telah berada di sana selama beberapa generasi masih nampak jelas peninggalannya.
Tempayan salah satu contoh ya tempat kuburan atau makam leluhur dari suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Krayan. Memang sudah pada pecah ya karena sudah banyak memang yang kuburan-kuburan kuno memang sudah nggak utuh lagi. Bisa dilihat di sini cuma ada mulut tempayan atau guci atau orang Lundaya bilang rubih. Tapi yang mereka cari ke sini bukan cuma guci yang masih utuh, kadang-kadang juga mereka cari barang-barang peninggalan yang memang tradisi suku Dayak ya, termasuk suku Dayak Lundaya ini. Kalau mereka meninggal, itu barang-barang kepemilikan mereka, terutama seperti manik-manik, kemudian juga kalau dia punya seperti mando ya, atau juga yang lain yang bisa ditaruh dalam guci atau bisa dibawa di dalam kuburan, ditaruh di sini. Itu makanya banyak orang datang ke kuburan untuk cari barang-barang berharga itu. Sayang, makam tua ini belum pernah ada yang meneliti lebih lanjut asal-muasalnya. Dari suku apa atau dari keturunan siapa? Kita ke tempat aslinya ya. Jadi sebelum di luar seperti itu, dulunya ditempatkan di sini di bawah tebing seperti ini. Jadi untuk kepercayaan nenek moyang leluhurnya warga Lundaya dulunya itu memang tempayan-tempayan itu memang ditempatkan di dekat-dekat tebing atau mungkin ada di dalam gua juga mungkin ya. Nah, jadi karena alasannya itu karena ada dua. Pertama itu karena faktor religi. Ya, kepercayaannya mereka bahwa di atas bukit atau di atas gunung-gunung itu ada tempat bersemayamnya roh-roh leluhurnya mereka. Dan yang kedua itu karena alasannya di daerah tebing itu tidak dijadikan lahan pertanian atau area bercocok tanam mereka, jadi aman di sini ditaruhnya. Tapi kalau sekarang kalau lihat kondisinya seperti ini sudah diurak-urak sama manusia karena orang-orang cari manik-manik. Namun, melihat lokasi sangat dimungkinkan, pemilik makam ini berasal dari rumpun suku Dayak Murut berdasar pada lokasi pengelompokan suku yang membentang di Kalimantan Utara, Brunei, Sabah, Sarawak, dan Malaysia Timur. Gunung Murut sendiri terletak di Sarawak, Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Berbatasan langsung dengan negara tetangga memberi warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat Longbawan. Selain bahasa yang sangat mirip, banyak keluarga asli di sini berkerabat dekat dengan keluarga yang berada di luar batas negara RI. Ini salah satu warung yang ada di Krayan, di Longbawan. Kalau kita lihat produk-produknya jangan heran kalau misalnya ini jarang ditemuin di tempat-tempat lain. Dan ini semuanya didapat kebanyakan dari seberang, Malaysia. Karena kalau untuk masyarakat Krayan sendiri hampir 95% kebutuhan sehari-harinya dipenuhi dari negara seberang, Malaysia. Karena keterbatasan akses keluar masuk Longbawan dari kota terdekat di Indonesia, banyak sekali kebutuhan primer maupun sekunder didatangkan dari negeri seberang. Salah satu produknya air botolan, air kemasan, tuh lihat, buatan Malaysia. Karena kalau di sini, khususnya di Krayan sendiri lebih mudah aksesnya itu lewat jalan darat. Itu ke Malaysia dibandingkan harus beli ke Indonesia sendiri ya Bu ya. Kalau dari Indonesia untuk masuk ke wilayah Krayan memang harus lewat jalan udara. Bahkan kendaraan yang digunakan sehari-hari di sini mayoritas dipasok dari Malaysia karena jalan darat yang telah terhubung. Itu pun dengan kondisi yang bisa dibilang semi permanen. Makanya hanya kendaraan jenis Jeep yang mampu beroperasi di sini. Karena kurang lancarnya transportasi keluar masuk kawasan Krayan, neraca perdagangan ekspor impor sangat tidak berimbang. Masyarakat sangat banyak membeli barang Malaysia dan sangat sedikit menjual.
Sejenak berkunjung di desa Pak Kubuan, masyarakat di sini memiliki hasil bumi yang sangat unik. Ini bisa dibilang salah satu yang menarik di dataran tinggi Krayan. Walaupun lokasinya memang jauh dari dari 0 mdpl, ini sekitar berapa Pak? 1100 ada? Ya, ada mungkin. Ada lah ya, 1000-an. Tapi mereka bisa mendapatkan garam di sini. Nah, jadi ada salah satu sumber garam di sini yang bisa mereka dapetin dan hasilnya menjadi seperti ini. Tuh. Jadi ini mungkin jadi salah satu alasannya mereka untuk tetap tinggal di sini. Selain dengan hasil alamnya, tumbuh-tumbuhan yang bisa mereka dapetin, mereka juga bisa dapetin garam. Nah, tapi kalau di laut, deket-deket laut pesisir, itu proses garamnya itu dengan cara dijemur. Nah, kalau di sini beda caranya. Direbus. Ya Pak ya? Berapa hari Pak? 2 hari. 2 hari. Jadinya kayak gini. Warnanya agak beda tapi ya Pak ya? Ya. Lebih kasar ya Pak? Enggak, sama aja. Lebih kasar daripada garam laut. Lebih halus. Lebih halus. Oh ya. Walau letaknya jauh dari laut, nenek moyang masyarakat Lundaya telah memperhitungkan kebutuhan pokok akan garam. Dan sumbernya ada di sini. Nah, ini sumber Mata air asin. garam. Sumber garamnya di sini. Ini bahan baku garamnya. Boleh dicoba nggak Pak airnya Pak? Boleh. Boleh. Oke. Asin. Nah, oke. Asin. Dia dibikin sumur kedalaman berapa nih Pak? Airnya? Dari dasar sampai di sini ini 4 meter. Oke. Warnanya nggak ada jernih-jernihnya, jadi dia kayak kelihatan bercampur dengan tanah. Kalau saya bilang, iya keruh warnanya. Tuh. Tapi bersih, nggak ada kotoran. Ya itu dia tadi uniknya air sumber mata air ini tidak pernah kering banget. Berkurang ya karena sering diambilin. Dan kalau lagi musim hujan, dia tidak berubah kadar garamnya, warnanya pun nggak berubah. Jadi masih tetap seperti ini. Unik. Bukan hanya satu sumur saja yang memiliki kandungan garam. Beberapa kali mereka berpindah sumur untuk memudahkan jangkauan. Asal masih di area ini, semua sumur memiliki kandungan yang sama. Ini jadi kalau misalnya masak di sini memang menggunakan drum. Jadi potongan setengah drum ini, setengah tinggi ini dibikin kayak wajan. Seperti ini buat merebus garam-garamnya tadi. Pembakarannya pakai kayu. Nah, boleh saya pinjam ya Pak ya? Warnanya nggak seberapa putih ya Pak, walaupun sudah diangkat. Nih, tuh. Berarti habis ini dia nggak langsung dijemur lagi? Dijemur. Oh? Dijemur lagi. Terus? Ambil dari drum kan, nah, baru jemur, kasih kering dia. Bisa dibilang jadi ini juga ya, mata pencarian mereka juga ya. Pagi, siang, sore, malam, itu bikin garam. Kalau lagi nggak ada aktivitas di sawah atau di ladang. Nah, ini biasanya nih yang menariknya lagi, katanya garam-garam ini dijual tidak hanya di daerah Krayan aja, tapi sampai keluar kota, bahkan keluar negeri, Malaysia. Dengan kandungan dan cara pengolahan yang unik, garam di sini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Krayan selama turun-temurun. Bahkan beberapa bagian dijual ke negara tetangga dan menjadi hasil bumi yang dicari. Aduh, lidah langsung shock. Ya dia memang lebih asin rasanya dibandingkan dengan garam laut. Dan warnanya juga lebih putih kali ya? Ya, lebih putih. Tadi kalau kita lihat yang pas karung itu, yang sudah disimpan mungkin Nanti berhari-hari, kalau sudah simpan beberapa hari, warnanya sudah mulai agak-agak ngeping agak gitu ya, merah. merah. Tapi kalau yang baru diangkat warnanya agak Masih lebih cerah. cerah. Tapi yang menariknya lagi dari garam di sini, pernah waktu itu ada peneliti datang ke sini ya Pak ya. Katanya kalau garam ini memang kandungan yodiumnya itu kecil dibandingkan saat garam ini masih air atau masih bahan baku. Gitu. Dan yang pasti Jadi rasanya lebih asin, natrium kloridanya tinggi. Ya.